Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda, saudara, pagi ini. Dan hari ini adalah tema dari tema bulanan dari Gereja Mawar Sharon adalah keajaiban Bait Roh Kudus yang diurapi. Ya, bagaimana setiap kita minggu yang lalu telah mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Saya banyak mendengar bagaimana jemaat telah mengalami sebuah perjumpaan secara pribadi. Ya, karena ini dilakukan serentak seluruh Gereja Mawar Sharon di seluruh yang ada di dunia dan di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan saya mendengar bagaimana Tuhan melawat mereka dengan keajaiban yang luar biasa. Karena itu mari kita akan mendengarkan bagaimana berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bagaimana kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah bait Roh Kudus yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Nah, untuk pagi hari ini atau sepanjang hari ini saya bisa dikeluarkan dulu. Ya, selama satu hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana Roh Kudus berada dalam hidup kita. Anda dan saya adalah rumah Tuhan. Katakan amin. Karena itu di pagi ini, bagian ibadah pagi ini saya akan beri judul Rumah Kediaman Tuhan. Penting untuk kita menyadari bahwa saudara dan saya adalah rumah Tuhan. Katakan amin. Coba beritahu kanan kiri, kamu adalah rumah Tuhan. Oke, nah untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita, saudara, di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 29. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 29. Ya, oke, saya akan bacakan buat saudara 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 29. Dikatakan begini, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Saudara, ini merupakan peristiwa di mana rumah Tuhan didirikan. Dan disitulah dikatakan di mana nama Tuhan itu disebutkan. Nama Tuhan akan tinggal di situ. Saya percaya bahwa rumah Tuhan itu kalau kita baca sekarang bukan sekedar bicara soal gedung. Ya, ini rumah Tuhan, tempat kita beribadah. Tapi lebih kepada kalau Tuhan bicara soal rumah Tuhan, itu bicara soal Anda dan saya. Makanya di dalam, coba buka 1 Korintus dulu. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa, saudara? Halo, apa? Kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Rumah Tuhan itu bukan hanya bicara soal gedung, tempat kita beribadah. Memang ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan di rumah ini karena kita berkumpul dengan satu tujuan, memuji Tuhan. Tetapi ada satu arti yang lain, bait Allah itu adalah Anda dan saya. Nah, disinilah Roh Kudus bekerja secara pribadi dalam hidup kita. Di mana Anda dan saya adalah tempat kediaman Tuhan. Di mana seharusnya hidup kita ini adalah tempat di mana Tuhan menyatakan isi hatinya. Tuhan menyatakan kehendaknya. Tuhan menyatakan seluruh rencananya buat hidup kita. Karena itu kalau Anda mengerti bahwa kita ini, menyadari bahwa kita ini adalah bait sucinya Tuhan, maka pertumbuhan rohani itu akan sungguh kelihatan, akan nampak, akan terjadi perubahan demi perubahan. Karena apa? Nah, untuk itu pagi ini kita akan belajar. Ya, rumah Tuhan itu tempat apa sih sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan rumah Tuhan? Rumah kediaman Tuhan itu arti apa? Yang pertama adalah ini. Rumah kediaman Tuhan adalah tempat di mana Allah itu bergerak bebas. Rumah Tuhan adalah tempat Allah bergerak bebas. Kalau saya mau tanya kepada Anda, siapa yang betah tinggal di rumahnya? Coba angkat tangannya. Wow, hampir semuanya betah di rumahnya. Ada orang yang gak betah di rumahnya kok. Ya, banyak puji Tuhan, jemaat betah di rumah. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda betah di rumah? Ada yang bisa jawab? Kenapa Anda betah di rumah? Ada?
Habis kira bahasa. Ada orang bilang, oh rumah betah di rumah karena saya nyaman. Oh saya betah di rumah karena saya cinta keluarga. Saya betah di rumah karena saya tempat tidur saya itu lebih enak daripada yang lain. Wah, saudara, ada banyak alasan. Tidak salah itu. Karena Anda betah di rumah karena Anda punya alasan-alasan tertentu. Tapi kalau saya boleh bantu pada Anda, bagaimana Anda bisa betah di rumah? Karena satu ini alasan, karena Anda bisa bergerak bebas. Kalau saya betah di rumah karena saya bisa bergerak bebas di rumah saya. Katakan amin. Halo, amin. Saya bisa bergerak bebas atau apapun. Ya, saya mau ambil makanan di kulkas, ya terserah saya, itu makanan saya sendiri. Saya tidur berjam-jam di kasur saya, terserah, itu rumah saya sendiri. Saya ke kamar mandi berjam-jam, ya terserah, itu kamar mandi saya sendiri. Saya biasa, maaf ya, saya biasa di rumah, kalau orang Jawa bilang OT-OT, tahu OT-OT? Nggak pakai baju, pakai celana pendek doang, ya terserah saya, itu rumah saya sendiri. Betul nggak, saudara? Coba saya ke rumahnya Pak Yohanes. Gak mungkin kan saya tiba-tiba, saya paling ya gak enak mau makan, saya mesti izin dulu atau apa. Ya mau tanya, ini makanan siapa, ini makanan anaknya. Kalau saya makan langsung saya bisa berkelahi sama anaknya. Ini makanan saya dimakan semua. Waduh, saya mesti hati-hati juga. Gak mungkin saya di kamar mandi berlama-lama gantian Pak Yus. Ayo Pak Yudi cepetan gantian, gak enak juga. Ya, apalagi saya biasa tadi OT-OT, nggak mungkin saya keluar kamar nggak pakai baju, shalom begitu kan. Saya sama Pak Yohanes sih masih oke, sama Ibu Lipinya loh sungkan saya ini. Iya kan, ini badan sudah nggak simetris, pamer-pamerin begitu kan. Saya pasti paling nggak enak ya mungkin pakai baju atau apa, saya nggak bisa jadi saya sendiri. Ya, paling 2 hari. Pak Yus, saya mau pulang aja. Loh kenapa Pak Yudi? Saya lebih enak di rumah saya. Saya lebih betah di rumah saya. Karena saya bisa bergerak bebas di situ. Saya kerasan, saya tinggal di rumah saya. Karena saya bisa bergerak bebas. Nah ini alasannya kalau sampai Anda siapa yang pingin Roh Kudus tinggal di rumahnya. Betah di rumah Anda ini. Di rumah, di hatimu setiap waktu. Anda pingin Roh Kudus betah tinggal. Anda ingin Roh Kudus kerasan tinggal dalam hidupmu. Satu ini, izinkan dia bergerak bebas dalam hidupmu. Halo, amin. Izinkan Roh Kudus itu bergerak bebas di dalam hidup Anda. Karena ini adalah rumah, hati hidupmu adalah rumah Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus itu menjadi Tuhan atas kehidupan Anda. Sehingga seluruh kehendak Tuhan itu sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tahu bahwa kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah kehendak yang paling kuat. Kehendak Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Sehingga yang terjadi ini kalau kita ini adalah orang yang mengizinkan Roh Kudus bergerak dalam hidup kita. Maka yang terjadi adalah ini. Sebuah perubahan demi perubahan ke arah Kristus akan terjadi. Katakan amin. Kita akan menjadi orang yang mudah dijamah oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang yang mudah untuk berubah. Hati kita ini sangat sensitif dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hati kita ini akan menjadi sensitif dengan apa yang menjadi maunya Tuhan di hidup kita. Sehingga tidak ada kekuatan lagi, tidak ada Tuhan yang lain, hanya Tuhan yang menguasai hidup kita. Halo, amin. Kita ini mudah ditegur, mudah diajar. Tiba-tiba kita ini memiliki teachable heart. Hati yang mudah diberitahu. Sehingga ibadah kita ini menjadi ibadah yang sejati. Karena apa? Disertai dengan perubahan. Hati kita itu menjadi hati yang lembut. Karena mudah diajar oleh Tuhan. Tuhan itu tidak perlu ngomong 2-3 kali untuk memberitahukan jalannya buat hidup kita. Sekali aja. Begitu Anda mendengar apa yang Tuhan mau, hatimu itu mudah diubahkan. Sehingga saya percaya hidup yang menjadi berkat. Hidup yang karena diubahkan dan menjadi berkat bagi orang lain akan terjadi dalam hidup Anda. Katakan amin. Ini yang menjadi alasan kenapa Tuhan itu ingin bergerak bebas dalam kehidupan saudara. Karena Anda dan saya adalah rumah Tuhan. Tuhan ingin sungguh-sungguh bergerak di dalam hidup kita. Perubahan demi perubahan terjadi.
Makanya ibadah ini harus menjadi ibadah yang sejati. Saya sering kali bilang kepada jemaat, kita ini bukan sekedar berkumpul. Tapi izinkan ibadah ini adalah ibadah yang mengubah hidup kita. Makanya dalam Roma pasal 12, coba buka sebentar ya, Roma 12. Roma 12 ayat yang pertama. Coba buka Alkitab kita. Roma 12 ayat yang pertama. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang apa? Sejati. Ibadah yang sejati itu bukan sekedar kita berkumpul, bukan hanya begini, ini ibadah. Ya, saya tahu ini ibadah. Tapi ibadah ini menurut saya belum sejati kalau tidak disertai dengan perubahan. Katakan amin. Kita tidak akan perlu disebut ibadah sejati. Perubahan ibadah sejati itu sampai pada level, kata Alkitab, kita itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tubuh itu bicara mata, telinga, tangan, kaki, mulut kita. Itu kita persembahkan sehingga karakter kita, tabiat-tabiat yang buruk mengalami sebuah perubahan demi perubahan. Di mana Tuhan itu memberitahukan di hati kita sementara Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Di beberapa ruang di hatimu, tiba-tiba di area itu Anda ditegur oleh Tuhan. Ketika Anda membiarkan Roh Kudus bergerak dalam hidupmu, Anda tidak akan menjadi orang yang keras di dalam dosa. Tetapi Anda begitu mudah dilembutkan hatimu dan kita ini mengambil keputusan, ya Tuhan, di area ini aku ini salah. Oh, di area ini aku belum bertobat. Di area ini aku ini perlu berubah. Di area ini aku terlalu keras, aku terlalu kaku. Oh, di area ini aku seringkali iri dengan orang lain. Tapi begitu Anda mendengarkan khotbah, Anda izinkan Roh Kudus itu bergerak langsung di dalam hatimu. Sehingga ketika pulang dari tempat ini, ketika keluar dari ibadah ini, Anda mengambil keputusan, Tuhan ampuni aku. Di area ini aku harus berubah. Di area ini aku harus mengalami sebuah perubahan. Oh, di area ini aku akan memulai bersama dengan Tuhan. Ampuni, kemarin aku terlalu keras sama istriku. Kata-kataku ini kasar. Oh, aku harus berubah. Saudara, inilah yang disebut ibadah itu menjadi ibadah yang sejati. Di mana kita ini mengizinkan Roh Kudus bergerak bebas di seluruh hidup kita. Memberitahukan kepada kita hal-hal yang perlu kita ubah. Dan Anda adalah orang yang mau untuk diubahkan. Wow, saya percaya kalau jemaat mengerti ini. Aku ini rumah Tuhan. Yang pertama, poin satu, tempat Allah bergerak bebas di dalam hidupku. Tuhan, apa yang salah di hidupku, tuntunlah aku. Supaya aku ini berjalan dalam kemenangan. Supaya aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Beritahukan kepadaku apa yang salah. Aku tidak akan pernah menahan sama sekali. Aku tidak akan mempertahankan apalagi hal yang salah di hadapan Tuhan. Aku tidak akan mempertahankan lagi. Yang ada dalam hidupku adalah aku mau menurut apa yang Tuhan mau kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Dan saya percaya orang seperti ini akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Tiba-tiba jemaat menjadi jemaat yang dewasa dalam Tuhan. Halo amin saudara. Halo amin. Kita mengalami sebuah pertumbuhan rohani yang kelihatan. Dan pertumbuhan rohani ini bisa diukur. Bisa dilihat. Siapa yang melihat? Orang-orang sekitar Anda. Ya, yang melihat itu. Pasangan suami atau istri. Melihat perubahan. Wow. Suamiku sekarang hatinya lembut loh. Kalau gini, marahnya minta ampun. Sekarang enggak loh. Senyum-senyum terus dia. Berubah loh. Dia mengalami perubahan. Nah, ini yang saya sebut tadi ibadah yang sejati. Terjadi sebuah perubahan hidup kita. Katakan perubahan. Karena Roh Kudus sedang bergerak bebas. Lalu berikutnya soal apa? Kalau Anda mengizinkan Roh Kudus bergerak bebas, tadi yang pertama soal perubahan. Yang kedua, ketika Roh Kudus bergerak dalam hidupmu adalah begini, melalui sebuah proses. Katakan proses. Proses itu adalah hal yang baik. Adalah hal yang baik.
Tidak semua proses yang kita alami itu adalah jahat. Kadang Tuhan itu ingin di area-area tertentu Anda mengalami perubahan. Proses Tuhan izinkan terjadi untuk menghajar kita, untuk mengajari kita bagaimana kita ini hidup bersama dengan Tuhan. Makanya dalam pada pernikahan itu selalu tidak pernah terlepas dari namanya konflik. Yang lalu ada jemaat dia datang kepada saya dengan persoalan keluarga. Saya nggak perlu ceritakan persoalannya, tapi ujung-ujungnya adalah cerai, pengen cerai. Lalu saya sudah berusaha sebagai hamba Tuhan untuk memberitahukan, untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi perceraian. Lalu apa yang saya omongkan tidak bisa mengubah apapun, mereka tetap mengambil keputusan untuk cerai. Lalu saya tanya pertanyaan terakhir sama dia. Dulu waktu menikah itu tujuannya apa sih? Waktu mau menikah dulu tujuannya apa? Ya tujuannya pengen bahagia Pak. Tapi sekarang sudah gak bahagia lagi. Mengapa harus diteruskan kalau gak bahagia? Saya beritahu justru itu yang salah. Tujuan menikah itu bukan bahagia. Bahagia itu adalah bonus. Bahagia itu adalah berkat yang Tuhan berikan ketika tujuan yang asli itu tercapai. Banyak orang ingin bahagia dalam pernikahan. Tapi ketika Tuhan bawa di dalam tujuan pernikahan itu, mereka tidak mau. Makanya tidak akan pernah ketemu yang namanya bahagia. Karena apa? Tidak mau dibawa oleh Tuhan masuk dalam kebahagiaan. Karena tujuan pernikahannya tidak pernah dianggap, tidak pernah menjadi fokus daripada pernikahan itu. Apa tujuan pernikahan? Anda ingin tahu? Kalau nggak ingin tahu ya sudah. Ingin tahu? Ya kita baca Alkitab kita. Ya baca Alkitab kita ya. Di Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27 saya bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Alkitab berkata bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Oh jadi saudara dan saya ini adalah ciptaan Allah menurut gambar Allah. Halo amin. Coba lihat kanan kiri ya. Gak nyangka loh kamu ini menurut gambar Allah. Kita ini diciptakan menurut gambar Allah. Laki-laki dan perempuan. Jadi secara ciptaan ini bukan rencana Allah ya. Rencana Allah dalam hidup kita pasti sempurna. Tapi menurut gambarnya Allah. Ciptaan yang jenis kelamin ini laki-laki dan perempuan. Kita ini sebenarnya diciptakan menurut gambar Allah itu menjadi separuh sebenarnya. Saya diciptakan menurut gambar Allah sebagai laki-laki. Laki-laki. Istri saya diciptakan menurut gambar Allah sebagai apa? Perempuan. Nah kapan gambar Allah itu sebenarnya sempurna? Kapan? Ketika terjadi pernikahan antara pria yang menurut gambar Allah dan wanita menurut gambar Allah dinikahkan dalam pemberkatan kudus, maka mereka ini adalah menurut gambar Allah secara sempurna. Di dalam pernikahan itulah kita bisa melihat gambar Allah sebagai pria dan wanita di mana diwakili oleh seorang suami dan istri. Jadi sebenarnya keluarga itu adalah miniatur kerajaan surga. Kenapa? Disitulah gambar Allah itu menjadi sempurna. Sebenarnya keluarga kita itu adalah surga bagi kita. Cuma masalahnya adalah ini. Ada orang-orang atau kebanyakan orang menolak untuk disempurnakan gambar Allahnya dalam dirinya. Seharusnya tujuan pernikahan di sini jelas. Semakin kita ini dipersatukan, seorang pria harus semakin disempurnakan gambar Allahnya sebagai pria. Katakan amin. Yang wanita diciptakan
Harusnya semakin disempurnakan sebagai gambar Allah, sebagai wanita. Itu tujuan pernikahan, supaya gambar Allah itu sempurna dalam keluarga kita. Cuman masalahnya tidak ada yang mau. Banyak yang tidak mau. Ketika disempurnakan tidak mau. Saudara, cara Allah menyempurnakan gambar Allah di dalam diri suami dan istri itu cuma satu. Pakai satu. Apa itu? Konflik. Konflik itu adalah cara Tuhan untuk menyempurnakan proses ini. Untuk menyempurnakan gambar Allah dan sebagai pria dan wanita. Supaya kita ini mengalami proses itu. Dan di sini dibutuhkan sebuah pengertian bahwa kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Di mana poin satu ini mengizinkan Allah bergerak bebas dalam hidup kita. Mengubah karakter hidup kita. Halo, amin. Makanya jangan kaget. Keluarga itu banyak kali dibangun dengan banyak konflik, proses. Tujuannya cuma supaya supaya saya ini menjadi semakin sempurna sebagai seorang pria. Dan istri saya juga semakin sempurna sebagai seorang wanita. Konflik mulai terjadi. Perbedaan latar belakang, cara mendidik, pendidikan dan lain sebagainya. Itu menjadi alasan terjadi konflik. Nah, ketika saya tahu tujuan pernikahan saya. Dan ketika saya tahu juga bahwa aku ini bait sucinya Tuhan. Ini rumah Tuhan, tempat Allah bergerak bebas. Maka saya tahu tiap kali konflik itu adalah kesempatan bagi saya untuk mengalami perubahan di dalam kedewasaan saya bersama dengan Tuhan. Halo, amin, saudara. Kita ini semakin dewasa begitu saya konflik. Jangan terlalu cepat untuk menyalahkan orang lain. Periksa dulu. Jangan-jangan di area ini Tuhan pengen aku berubah. Lewat proses itu di area ini Tuhan pengen aku berubah. Oh, di area ini Tuhan pengen aku bertumbuh. Di area ini saya harus berhenti kepada karakter saya yang buruk. Di area ini saya harus mengalami sebuah perubahan. Nah, kalau dasar ini Anda tahu bahwa Anda adalah bait sucinya Tuhan. Dan tempat Allah bergerak bebas. Oh, kita akan menjadi orang yang sangat mudah untuk melewati semua proses dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saya percaya kalau suami istri ini menyadari tentang ini. Dan mereka mulai tahu bahwa tiap kali konflik itu kadang tidak bisa dihindari. Itu datang dan pergi sesuka hatinya. Kadang begitu, saudara. Ya, ada jemaat yang datang lalu berkata kepada saya, waduh Pak, saya gak tahan Pak, bagaimana ini? Ya, ini bicara soal komunikasi. Kadang komunikasi, mungkin dari latar belakang, ya kasar, keras dan lain sebagainya. Kadang kita ini para suami atau para istri, kadang kalau ngomong kasar, keras, kita berhadapan dengan pasangan kita yang mungkin beda. Ya, jangan bilang ya saya itu gini nih, kamu mau terima ya sudah, ya terima ya sudah gitu kan. Gak bisa begitu. Perubahan itu adalah inisiatif. Katakan amin. Ya, kamu kok berubah ya? Dulu loh kamu tuh gak kayak gini. Lembut gitu. Baik. Sekarang kok jadi kasar. Oh, dulu itu masa promo. Sekarang sudah promonya habis. Masa promo. Promonya sudah habis. Iya. Gak boleh begitu. Orang itu harus belajar untuk mengalami perubahan. Saya percaya Tuhan tuh sanggup mengubah kita kok. Katakan amin. Saya percaya Tuhan itu sanggup bekerja di dalam hidup kita. Untuk mengubah hati Anda, mengubah hidup kita. Nah, itulah supaya Anda bisa mengerti ini bahwa aku ini bait suci. Thank you buat semua proses yang aku alami. Tujuannya sesuatu supaya aku mengenal Tuhan. Tujuannya cuma satu, supaya aku bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya imanku ini bukan apa kata orang, tapi imanku itu aku mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Proses. Makanya terbukalah pada sebuah proses. Jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan. Sebab jangan-jangan Tuhan sedang bergerak bebas di dalam hidup Anda. Halo, amin. Seorang pengusaha datang pada saya. Ya, dia minta didoakan karena perusahaannya dikorupsi oleh orang lain. Temannya sendiri dikorupsi habis. Ya, dikorupsi habis, dia bilang begini, Pak Yudi, apa salah saya?
Saya ini sudah rajin ke gereja. Saya ini suka memberi kalau gereja butuh apa. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami kayak begini. Perusahaan saya habis, hancur begitu. Saya cuma bilang begini, Pak, Bapak harus lakukan satu. Apa Pak? Saya ini sudah lakukan semua untuk Tuhan, kurang apa saya? Satu Pak, Bapak marahkan dengan teman, oh jelas Pak, saya marah, saya kepahitan sama dia. Ya, justru itu yang ingin saya ngomong, Pak, belajar untuk mengampuni. Wah dia marah, sudah dia pikir ini pendeta ngomongnya enak banget. Ya, Bapak enak ngomong gitu, Pak, karena Bapak tidak pernah kehilangan miliatan yang saya alami. Saya bilang, oh iya memang nggak punya kok. Malah bisa kehilangan gitu saya. Itu. Akhirnya dia pulang begitu. Dia pulang sambil agak ngomel-ngomel dikit. Saya tidak mungkin kompromikan. Gara-gara ingin menyenangkan hatimu lalu saya kompromikan Anda boleh kepahitan. Saya nggak akan jerumuskan Anda kepada kesalahan. Tidak. Sekalipun tetap saya akan menerima, mengerti keadaan Anda. Tapi kebenaran itu terus harus disampaikan. Sampai akhirnya beberapa minggu dia nggak tahan, dia telepon lagi. Pak Yudi gimana ya Pak? Saya bilang Pak, saya doakan ya kalau Bapak mau aja. Memang agak berat sih, mengampuni itu nggak mudah. Tapi saya percaya kalau Bapak mau, nanti kekuatan dari Tuhan. Nanti kita akan berdoa, kita melihat apa yang Tuhan kerjakan sekarang dalam hati Bapak. Supaya Bapak belajar untuk mengampuni, sabar dengan yang lain. Ya, datang dia saudara. Terus kita doa tuh minggu. Ya, waktu dia berkata mau itu. Mau mengampuni. Sekalipun mungkin tidak mudah bagi dia, tapi dia mau. Tuhan aku tidak mampu, tapi aku mau mengampuni. Aku mau melepaskan pengampunan. Terjadi sebuah perubahan. Lihat, begitu orang itu menurut dengan apa yang Tuhan mau. Orang itu mau berjalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya hidup kita itu di tangan Tuhan. Katakan amin. Kalau hidup kita di tangan Tuhan itu, saudara jangan takut, jangan khawatir untuk apapun yang Anda alami. Hidup Anda itu di tangan Tuhan. Sekalipun hari ini seolah-olah berkat itu belum datang, tapi minimal Anda tahu hidupmu di tangan Tuhan. Karena apa? Anda hidup dalam kebenaran. Itu menjadi kekuatan hidup kita. Akhirnya tiba-tiba terjadi mujizat awal, saudara. Bapak ini bisa ketemu dengan sahabatnya dulu, lama, ya. Lalu ternyata sahabat ini pegawai tinggi satu bank begitu. Lalu dia cerita keadaannya. Lalu temannya itu, kamu punya surat ini, punya. Ya udah, coba tak bantu ya. Akhirnya dibantu, akhirnya keluar dananya, saudara. Untuk dia memulai, tiba-tiba bayar yang dari luar negeri yang merasa dulu barangnya jelek, telepon lagi. Kamu bisa buat barang ini enggak? Bisa buat barang ini? Oh bisa. Ya bisa. Kalau kamu bisa buatan sekuatmu, sebanyakmu, nanti saya bayar. Waduh, akhirnya pabrik itu produksi lagi, kerja lagi, berkat mulai mengalir, saudara. Mengalir berkat. Tapi Tuhan itu ingin mengampuni itu bukan hanya di mulut, tapi mengampuni itu di hidup. Ada orang ini, aku ngampuni gak apa-apa, asal gak ketemu Pak. Kalau ketemu tak serampang sandal dia. Loh enggak begitu saudara. Itu bukan mengampuni, itu tunggu waktu, bom waktu itu. Sungguhan saudara, ketika dia ngurus sesuatu di bank ngurus sesuatu, tiba-tiba di pintu bank itu terbuka. Dan temannya yang korupsi, yang dicari selama ini gak ketemu, tiba-tiba muncul di bank itu. Dia kaget lihat temannya muncul di bank itu. Dan temannya itu lebih kaget lagi. Ternyata lu ketahuan. Akhirnya begitu kaget, waduh di situ ada bergejolak di hatinya. Emosinya mulai muncul lihat temannya ini. Waduh bergejolak. Tapi dia ingat pesan saya. Hidupmu dalam tangan Tuhan Pak. Sekarang ini Anda ini on the track. Jangan sampai gagal. Jangan sampai kamu keluar dari tracknya Tuhan. Memang hari ini mujizat belum sepenuhnya terjadi. Tapi kamu ini sudah di jalan yang benar nih. Kamu sedang mengizinkan Roh Kudus bekerja. Bergerak bebas dalam hidupmu nih. Jangan sampai keluar dari situ. Jangan sampai gara-gara emosi Anda mau keluar dari rencana Tuhan. Jangan saya bilang. Dan dia ingat itu. Oh dia ada pada pilihan mau dikasih shalom.
atau syandal itu kan sama saudara. Wah, akhirnya dia datangi temannya itu lalu salaman. Tuhan berkati. Temannya puji Tuhan, ternyata sama-sama Kristennya. Puji Tuhan. Udah ditinggal saudara. Ditinggal dia berlutut. Masuk rumahnya dia berlutut di situ. Tuhan, thank you. Tuhan beri aku kekuatan, thank you. Untuk mengampuni. Thank you Tuhan. Aku sudah dipulihkan hatiku. Thank you. Hari ini aku bertemu. Aku bisa menguasai diriku dan aku bisa mengampuni dia. Dan Tuhan pulihkan. Gak lama kemudian pabriknya jadi 1. Lalu dia bangun pabrik. Lagi 2 dan 3. Saudara, waktu dia telepon saya. Pak, saya mengalami kemenangan, saya mengalami mujizat. Bapak bisa doakan pabrik saya. Pabrik 1, pabrik 2, pabrik dulu. Pabriknya sampai 1. Begitu dia belajar mengampuni. Pabriknya jadi 3 sekarang. Tuhan itu memulihkan keadaan orang secepat. Sesuai dengan keinginan hatimu. Katakan amin saudara. Karena Tuhan itu tahu. Dia bergerak bebas. Anda berada di tracknya Tuhan. Jangan sampai melenceng. Izinkan Tuhan bergerak bebas. Lihat proses itu. Saya percaya orang yang mengizinkan itu terjadi. Anda akan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan Anda jatuh dan tergeletak. Tangan Tuhan menopang hidup Anda. Halo, amin. Amin. Yang pertama saudara. Jadi yang pertama adalah rumah Tuhan tempat Allah bergerak bebas. Lalu yang kedua adalah apa? Tempat Tuhan mencium bau yang wangi. Tempat Tuhan mencium bau yang wangi. Rumah Tuhan, saya suka rumah saya bau wangi. Ya, dulu waktu anak-anak masih kecil, kadang-kadang nggak tahu tuh kakinya mungkin basah, kaos kakinya kalau masuk rumah begitu anak-anak lari-lari gitu kan dari sekolah gitu bau jalan keringatan masuk rumah langsung lepas sepatu itu aroma bisa berubah saudara. Waduh, saya bilang saya ngomel mana, ayo ganti kaos kakinya tiap hari ya ganti kaos kaki ya, ayo kaos kaki ganti. Ya apa kalau lupa itu. Saya suka rumah saya wangi karena saya tinggal di situ. Tuhan tuh juga begitu, kalau dia tinggal di rumahnya, di baitnya, di hidup Anda, Tuhan tuh suka mencium bau wangi. Mencium bau yang wangi itu apa sih? Bau yang wangi itu selalu bicara soal pertobatan. Katakan pertobatan. Pertobatan hidup kita. Area-area di mana hidup kita ini mengalami pertobatan. Di mana Anda memutuskan untuk saya mau berubah. Di mana saya mau di area ini saya harus mengalami pertobatan. Saya berhenti. Baik dari kepahitan, baik dari kebiasaan buruk. Saya mau berubah ya Tuhan. Saya mau berhenti. Supaya hidupku ini semakin wangi di hadapan Tuhan. Hidupku ini semakin menyenangkan Tuhan. Dan ketika Tuhan melihatnya ada sebuah wangian. Karena itu tadi kita nyanyi. Main apa nih? G. Ya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu mengubahkan dunia. Apa? Betul ya gitu ya? Aku gak hafal tiba-tiba. Merubah apa? Memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Pusatnya cuma Yesus. Ketika Yesus menjadi pusat perhatian kita, hati kita ini mengalami sebuah pertobatan. Anda menjadi orang yang berani untuk hidup bagi Tuhan. Satu saat ketika Paulus berjumpa dengan Yesus dalam sebuah perjalanannya, Paulus berkata, apa yang dulu menjadi keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Karena mengenal Kristus itu jauh lebih mulia. Katakan amin. Mengenal Kristus itu jauh lebih mulia dari yang lainnya. Ini yang membuat hidup kita ini berbau wangi, berbau harum. Tuhan itu senang. Karena apa? Hidup kita ini adalah kehidupan yang mudah untuk dijamah, mudah untuk diubahkan. Satu hari ketika saya habis berdoa bersama dengan keluarga, lalu anak saya persiapan itu, anak saya masih kecil-kecil persiapan untuk persekolah, dia mandi, mereka mandi. Saya masih di kamar, saya masih main gitar, saya masih nyanyi-nyanyi begitu sambil tungguin mereka selesai mandi.
Tiba-tiba anak saya yang kecil Sharon tiba-tiba masuk kamar lalu dia nangis. Dia nangis. Saya kaget, saya peluk dia. Kenapa dia nangis? Kenapa kamu nangis nak? Tiba-tiba Sharon bilang begini, Pak Sharon orang berdosa ya. Saya kaget, saya pikir, loh kamu habis berbuat dosa? Enggak, lah terus kenapa? Gak tahu tiba-tiba perasaan itu ada dan Sharon tuh kayak bersyukur kalau Sharon ini dikasihi oleh Tuhan. Saya bilang sama dia, nak, itu adalah perasaan sensitif terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Justru itu perasaan yang bagus. Jagalah perasaan ini. Supaya perasaanmu tetap sensitif dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percayalah kalau kamu terus jaga perasaan sensitif ini. Jalanmu tuh akan lurus. Kita itu bisa melenceng kanan kiri kadang. Tergoda lah, marah lah, apa kepahitan. Kita bisa anytime. Bisa melenceng kanan kiri. Tapi selama kamu punya sensitivitas dengan suara Roh Kudus itu. Roh Kudus itu seringkali membisikkan di hatimu dan kamu mau nurut. Percaya sama Papa, kamu akan terus berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kamu tidak akan pernah melenceng. Karena apa? Hatimu itu adalah hati yang sensitif. Kamu adalah orang yang menjadi mudah untuk terus diarahkan oleh Tuhan. Hatimu itu mudah dijamah oleh Tuhan. Hatimu itu mudah untuk disentuh oleh Tuhan. Pertobatan itu adalah bau yang wangi di hadapan Tuhan. Katakan amin. Pertobatan itu terus menerus. Tidak bisa berhenti. Ada banyak hal selama kita di dunia. Pertobatan itu berjenjang. Terus mengalir. Terima Yesus dalam hidup kita itu adalah awal pertobatan kita. Tapi setelah itu saudara harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan pertobatan itu meningkat terus menerus di dalam hidup kita. Makanya dibutuhkan sebuah sensitivitas terhadap apa yang Tuhan mau. Suara Roh Kudus, suara Tuhan di hati kita. Kalau Anda sensitif dengan ini, saya percaya hidupmu itu akan tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Anda gak mudah melenceng. Iblis itu akan frustrasi dengan hidup kita. Iblis berusaha menggoda Anda, menjatuhkan Anda. Tapi kita ini terus jaga hati kita. Karena apa? Roh Kudus diizinkan untuk berbicara. Roh Kudus diizinkan untuk memberitahukan kita. Sehingga Anda akan mengalami banyak kemenangan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Tuhan itu ingin hidup Anda adalah kehidupan yang berbau harum. Menyenangkan Tuhan. Makanya itu pertobatan harus terus terjadi. Dan itu terus tanda bahwa Anda mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, rumah Tuhan adalah tempat Tuhan memulihkan orang lain. Coba kejadian tadi ya, kejadian apa itu tadi? Raja-raja ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 tadi ayat 41 kita baca. Ayat 41. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 41. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung. Dan ia datang berdoa di rumah ini. Maka engkau pun kiranya apa saudara? Mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Jika nanti ada orang asing datang ke rumah itu, kata mereka yang berdoa, mereka pun mengalami pemulihan. Rumah Tuhan tempat pemulihan bagi orang asing, bagi orang lain. Saudara, hari ini kalau Anda tahu bahwa aku ini adalah bait sucinya Tuhan, aku ini adalah rumah tempat kediaman Tuhan, maka biarkan rumah ini, hidupmu ini menjadi tempat untuk memulihkan orang lain. Katakan amin. Tempat di mana Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana hidup Anda telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi orang lain. Tuhan bisa pakai kita semua untuk menjadi berkat, menjadi jawaban bagi orang lain. Karena itu bagaimana kalau Anda mengizinkan tadi dikatakan Roh Kudus biar bekerja bebas dalam hidup Anda. Pertobatan terjadi dalam hidupmu, terus meningkat, bertumbuh dalam Tuhan. Maka saya percaya itu akan menginspirasi, hidup Anda akan menginspirasi orang lain.
Orang lain akan lihat, kamu kok di masa-masa krisis begini, kamu kok tenang ya? Kamu kok tetap tersenyum ya? Kayak lagu pendeta itu. Kamu kok tetap tenang ya? Anda tahu, Anda berkata bahwa gak tahu, tapi aku yang tahu, yakin tahu ini. Tuhan itu menyertaiku. Kita tetap mengalami masalah yang sama, tapi bedanya Tuhan itu menyertaiku. Kalau Tuhan menyertaiku, satu yang ada, damai sejahteranya Tuhan berikan dalam hidupku. Dan itu yang membuat aku tetap tenang menghadapi apapun. Rumah kediaman Tuhan ini akan dipakai untuk memulihkan orang lain. Kamu kok bisa begitu? Tolong dong doakan aku supaya aku bisa tenang. Nah, itu waktu yang tepat. Yuk kita berdoa. Anda datang dan doakan orang itu. Orang itu mengalami zaman Tuhan. Hidupnya diubahkan. Oh, saya percaya jemaat Gereja Mawar Sharon. Kalau Anda tahu prinsip ini, hidup Anda pasti jadi berkat buat orang lain. Halo, amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Anda tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi justru hidupmu itu menjadi jawaban. Tuhan pakai hidup kita. Ketika Daud bangun hidupnya dengan Tuhan. Daud itu mengalami proses yang tidak enak. Ya, dia mengalami perlakuan yang tidak adil di rumahnya. Macam-macam. Tapi Daud adalah orang yang tetap memuji Tuhan. Ya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan Tuhan pakai. Ketika satu saat Saul mengalami sebuah kayak diganggu-ganggu oleh roh jahat. Para pegawainya, Saul berkata ini, aku ketemu dengan anaknya Isai. Dia ini pandai-pandai bermain kecapi. Ya, dan parasnya oke, ganteng dan lain sebagainya. Tapi satu yang disebutkan, dan Tuhan menyertai dia. Dari mana orang pegawai-pegawai Saul tahu bahwa Tuhan menyertai dia? Saudara, hidup kita ini disertai. Ya, orang-orang melihat kehidupan kita, mungkin yang lain ngalami banyak hal. Tetapi ketika melihat kita bisa tenang, kita tetap bisa bersuka cita. Tanpa sadar orang lain tahu, kamu kok hidupmu enak ya? Kok tenang ya? Anda tahu bahwa itu waktunya Anda dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan orang lain. Halo, amin. Anda mau dipakai oleh Tuhan? Halo, amin. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Kalau Anda mau dipakai Tuhan, Anda tahu hari ini, aku ini adalah bait sucinya Tuhan. Amin. Jadi Anda tahu bait sucinya Tuhan. Ayat 3 yang pertama, tempat apa? Bait sucinya Tuhan, rumah Tuhan, kediaman Tuhan, tempat apa? Satu apa? Tempat Allah bergerak bebas. Yang kedua, tempat apa? Allah mencium bau yang wangi. Lalu yang ketiga, tempat Allah memulihkan orang lain. Saya percaya kalau ini menjadi prinsip hidup Anda. Oh, saya percaya jemaat Anda akan dipakai oleh Tuhan. Karena biar pagi hari ini saya pingin Anda sebagai rumah kediaman Tuhan. Ayo isilah rumah Anda dengan pujian penyembahan. Mari saya ajak pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Ya, kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Izinkan sementara kita menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus memberitahukan jalan-jalannya dalam hidup kita. Kalau Anda perlu bertobat di area-area tertentu, mari kita mengambil keputusan, aku mau berubah di area ini Tuhan. Aku mau bertobat di area ini. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hatimu pagi ini. Saya percaya Anda akan mengalami sebuah pertemuan dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.